Oh enggak lama, enggak enak saya, mama nanti enggak apa-apa. Wah, masya Allah, meski ngomong begini saja, bersyukur alhamdulillah, anakku itu kok enggak mau kalau saya itu merasa susah. Enggak apa-apa, mama enggak apa-apa, mama malah seneng karena bisa ada suasananya bisa hidup karena anak kecil. Bener nih, mama enggak berat, enggak. Nanti kalau ada apa-apa telepon aku loh, ma. Udah hebat anak kalau udah bisa ngomong seperti ini. Atau begini aja mah, nggak apa-apa, mama tetap jaga, tetapi nanti saya ada pembantu supaya tetap pendidikan mama. Ya gitu juga boleh. Loh, sebenarnya ini bisa didialogkan, tapi jangan sebab apa? Sebab nanti suatu saat, masya Allah, pernah bapak kepikir ketika seorang anak itu dewasa dan mampu, bapaknya punya hutang, dia punya uang banyak. Pernah tanya ke saya, tolong tanyakan pada Pak Usul, boleh nggak saya itu bayarin hutang bapak saya dengan uang zakat? Loh, saya pikir, saya geleng-geleng, ini sewugih loh Pak. Maksudnya kaya banget, masya Allah, saya geleng-geleng. Saya bilang haram, ngawur aja itu. Uang zakat itu duitnya siapa kok untuk bayar hutangnya bapaknya ini? Mestinya saya bilang jangan, suruh bayar hutangnya dulu, baru nanti zakatnya dikurangi dari hutangnya bapaknya. Kenapa? Karena kata Nabi, hasil yang terbaik dari bapak itu yang dihasilkan anak itu. Inna atyabal kasbi, kata Nabi. Usaha yang terbaik bagi orang tua yang anak tadi yang dihasilkan oleh anak. Maka seluruh milik anaknya itu milik orang tua. Nah, kalau pendidikan seperti begini, kalau tidak diajarkan dari kecil, kita tidak akan bisa melahirkan anak yang memiliki karakter ihsan. Bukan persoalan bisa memberikan. Kadang kan begini, anak itu sudah merasa gagah ketika dia bisa menghidupi orang tuanya. Padahal tidak itu yang dikehendaki oleh Al-Quran. Bukan sekedar orang tua itu tercukupi secara material, tapi dia tercukupi secara rohani, nurani. Disapa, dihormati, bukan dipenuhi. Inilah rahasianya kenapa di dalam ayatnya menggunakan bi wabil walidaini. Dalam buku saya itu ada di halaman-halaman terakhir, namanya muta'addi bihafil jar. Di buku saya ini ada penjelasan, saya ada semua di sini. Itu makanya di situ wabil walidaini ihsana. Bedakan dengan tadi itu, ahsin kama ahsanu ilaik. Jadi dalam bahasa Arab itu memang unik. Ahsana ilaika sama ahsana bika. Oh, itu kedalaman itu. Meskipun diterjemahkan berbuat baik kepadanya, berbuat baik, ahsana ilaihi ahsana bihi. Berbuat itu kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama berbuat baik kepadanya. Tetapi bedanya kalau ahsana ilaihi itu artinya berbuat baik dengan menggunakan harta, berkorban untuk orang lain dengan menggunakan harta. Jadi dia hartanya dikasih. Tapi kalau ahsana bihi itu berbuat baik tidak menggunakan harta, tapi dengan sikap, perilaku, ucapan. Itu sesungguhnya yang diharapkan orang tua. Saya yakin semua orang tua mengharapkan itu, bukan mengharapkan uangnya. Tapi kalau karakter ini tidak dilatih, masya Allah, bapak kaya, anak mulia, bapak sengsara. Kenapa? Karena ya itu tadi itu. Akhirnya jadi, mohon maaf, mungkin bahasa saya agak kasar, mungkin orang tuanya akan jadi pembantu, seakan-akan jadi pembantu. Kalau seandainya anaknya bilang, mama kesini dong, aku sibuk nih. Lah istrimu mana? Istriku juga kerja. Itu anakku nggak ada yang nyuruh. Loh, ini nyuruh gini. Masya Allah, ini saya saja kalau seandainya dengar itu geleng-geleng. Apalagi Allah yang punya dia. Kira-kira kurang ajar banget anaknya. Tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Boleh jadi memang karakter ini tidak ditumbuhkan pada saat kecil. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa tidak ada yang salah kalau seandainya bapak ingin mengasuh cucunya. Udahlah, itu sama aku aja.
Udah nggak usah membantu. Oh, enggak lama. Udah nggak apa-apa. Ini mama itu seneng malahan begini ini. Nah, kalau sudah seperti ini namanya pilihan, ya pilihan. Jadi itu nama husnul ihsan. Karena itu jamaah sekalian, kalimat yang dipilih oleh Al-Quran, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, wallahu innallah yuhibbul muhsinin. Kadek gunakan karakter al-muhsinin dari ihsan. Ihsan itu pelakunya namanya muhsin. Ihsan ini adalah predikatnya, pelakunya namanya muhsin dalam bahasa Arab. Jamaknya muhsinin, muhsinun itu jamaknya. Makanya kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang dicintai oleh Allah itu bukan sekedar orang yang baik, tapi orang yang berkorban untuk orang lain. Ini yang dicintai oleh Allah. Karena karakter ihsan itu adalah karakter di mana orang itu siap berkorban pada orang lain. Jamaah sekalian, seandainya semua umat Islam itu punya karakter seperti begini, selesai negara ini. Sayangnya karakter ini banyak dimiliki oleh orang-orang kafir. Ketika Bapak ke luar negeri, kemudian Bapak bilang, di sana itu orangnya baik-baik, oh itu berarti karakter Islam. Di mana salahnya? Oh di sana itu Pak, saya ketika di Amerika misalnya, ya saya alami ketika di Amerika, orangnya baik-baik. Kesenggol didik, saya menaik pesawat, nggak sengaja saya ini. Karena ketika masuk, Masya Allah, ketika naik pesawat itu benar-benar urut. Satu baris, ambil tas, selesai, baru baris berikutnya. Sampai selesai, baru dia berdiri semua ambil tas. Saya pikir, wah luar biasa. Suatu saat, saya mau masuk pesawat itu, kesenggol kaki saya. Saya berjalan noleh ke belakang, ternyata dia masih berhenti, kesenggol. Dia noleh. Anda mau duluan? Waduh, saya jadi nggak enak ini. Ya. Nah, silakan kalau mau duluan. Oh enggak, saya mohon maaf karena saya tersenggol. Loh, sayangnya karakter ini, seandainya umat muslim ini adalah karakter yang harusnya dimiliki oleh umat Islam, karena dia punya Al-Quran, berani berkorban untuk orang lain dan selalu mengembangkan kebajikan kepada siapapun tanpa melihat pandang bulu. Al-Quran mengatakan ahsin kama ahsanallah ilaik. Makanya bukan saja Allah itu mencintai orang yang punya karakter ihsan, tapi sekaligus inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang memiliki karakter ihsan, kepada sebuah masyarakat yang memiliki karakter ihsan. Inilah salah satu contoh di dalam kaidah ziyadatul bina atau ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Saya kasih contoh yang lain, masih kaidah yang ini. Bapak Ibu mungkin pernah dengan, saya kira pasti pernah lah, dengar kata soleh, anak soleh, amal soleh, soleh itu. Soleh itu dari sholaha yaslu, jadi soleh. Bapak juga pernah, Ibu pernah dengar kata muslih. Ya Pak, muslih ada. Muslih itu sama, itu satu akar kata dengan soleh. Muslih tadi itu satu akar kata dengan soleh. Cuma bedanya kalau soleh itu dari kata dasar sholaha yasluh, solihun. Ya. Sementara kalau muslih itu dari kata dasar sholaha kemudian mendapat tambahan satu kata menjadi aslah. Nah itu. Maka subjeknya menjadi berbeda. Yang satu solihun, yang satu muslihun. Kita biasanya menerjemahkan soleh itu orang baik.
orang baik. Oh, itu orang yang soleh, itu berarti orang yang baik. Kalau kita mengatakan muslih, orang yang melakukan kebaikan, bisa mengislah misalnya, oh saya telah mengislah, itu dia telah melakukan kebaikan, mendamaikan dua orang misalnya, melakukan kebaikan, muslih. Apa itu? Soleh di dalam bahasa Al-Quran itu lawannya solah, itu lawannya fasad. Makanya wallahu la yuhibbul mufsidin. Nah gitu ya, Allah gak suka kepada orang berbuat kerusakan. Kita selalu menggunakan kerusakan. Ketika soleh tadi itu atau muslih dilawan katakan dengan mufsid, antonim dari mufsid, maka karakter mufsid adalah di mana orang yang tidak memberikan kemaslahatan kepada orang lain apapun bentuknya, baik melalui ucapannya bikin rusak, pikirannya bikin rusak, perilakunya bikin rusak. Orang kayak begini, ketika hidup seseorang tidak berikan maslahat bagi orang lain, orang ini punya karakter mufsid. Ya, saya ulangi. Ketika seseorang itu hidupnya tidak bisa memberikan kemaslahatan bagi orang lain, maka orang ini punya karakter mufsid. Entah merusak dari segi omongannya, entah tidak memberikan maslahat dari sisi ide dan pikirannya, entah tidak memberikan maslahat dari perilakunya. Wah, ini mufsid. Kalau begitu, kalau ini sebagai lawan dari muslih, maka muslih adalah orang yang selalu memberikan kemaslahatan bagi orang lain, baik melalui ucapannya, baik melalui pikiran dan idenya, baik melalui perilaku-perilakunya. Jamaah sekalian, karena itu karakter muslih inilah yang menjadikan sebuah daerah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa yang sederhana, soleh itu adalah orang yang baik secara individu, muslih itu adalah baik secara sosial. Makanya amal itu disebut amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu bukan sekedar satu perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amal soleh itu memiliki dua karakter, ahda sabila dan ahsanu amala. Dari sisi perbuatan dia baik, dari segi motivasi dia benar. Motivasi yang benar itu hanya semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Saya jelaskan. Ketika Bapak bekerja itu karena Allah atau karena untuk siapa? Enggak, Pak. Saya bekerja itu karena untuk menghidupi keluarga. Apakah salah? Tidak salah. Maksud saya begini, bekerja karena Allah, karena dia bekerjanya karena Allah, maka cara bekerjanya dia tidak berorientasi kepada hasil, tapi berorientasi kepada cara. Kenapa? Karena dia bekerjanya karena Allah, ikhlaskan Allah, sehingga dia tidak pernah merasa kecewa apapun. Wah, kamu nanti kalau begini nanti gak ada apa-apa. Yang penting saya sudah benar kerjanya. Yang penting saya sudah lurus kerjanya. Oh, ini kerjanya karena Allah. Tapi lillah itu bisa dimaknai kerja untuk Allah. Jadi Bapak bekerja untuk Allah. Misalnya, kamu bekerja untuk siapa? Untuk Bapak itu. Atau orang itu misalnya, kamu untuk kerja siapa? Saya kerja untuk Pak Husnul. Berarti dia akan melakukan berkorban kerja apa untuk saya. Paham ya? Jadi ketika saya ini bekerja untuk Allah. Kalau begitu semua hasil yang kita dapatkan itu memang kita persembahkan untuk Allah. Ya Allah, ini hasil kerjaku untuk Engkau. Sama ketika Bapak bilang, pokoknya kerja, saya itu kerja untuk keluarga. Bapak biasa bilang gitu ya. Saya itu kerja keras itu untuk keluarga, untuk kamu dan anak-anak. Kerja untuk keluarga ini namanya kerja untuk Allah.
Kenapa? Allah butuh makan tidak? Tidak. Allah butuh minum? Tidak. Tapi hambanya butuh tidak? Butuh. Nah, ketika hasil kerja kita itu untuk menghidupi makhluk-makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah, maka kerjanya Bapak adalah untuk Allah. Hamba Allah yang pertama yang kita korbani, bukan kita korbankan ya, makhluk Allah yang pertama, hamba Allah yang pertama sekali yang dimana kita berkorban untuknya itu adalah keluarga. Makanya kata Rasulullah, infak yang terbaik adalah untuk keluarga itu. Nah, setelah selesai baru orang lain. Tetapi jamaah sekalian, kalau memang kerja kita adalah memang untuk Allah, maka kita rela untuk membagi. Makanya ketika sudah selesai bekerja, mana bagianku? Kamu kata kerja untuk aku. Oh iya ya Allah, nggak usah banyak-banyak, 2,5% aja. Ternyata Bapak ngasihnya lebih, nggak hanya 2,5%, tapi sampai 5%, sampai 10%. Kira-kira Allah seneng nggak? Bukan saja seneng, saweneng. Seneng banget maksud saya. Ketika istri Bapak yang biasa dikasih 1 juta itu sudah cukup, ternyata Bapak ngasih 3 juta. Mah, Pak, kok banyak sih? Nggak apa-apa, udah ambil aja. Wah, aduh, syukur, alhamdulillah, terima kasih Pak. Gitu. Sama dengan Allah. Ketika orang itu melakukan lebih dari yang diwajibkan, maka dia telah berbuat ihsan. Maka Allah senang kepada dia. Nah, jamaah sekalian, saya tadi ingin menjelaskan tentang karakter kata soleh dan muslih. Makanya Al-Quran di surah Hud 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini sudah komitmen Allah dinyatakan dalam Al-Quran. Wahai Nabi Muhammad, tidaklah Tuhanmu, tidak mungkin Tuhanmu itu membinasakan, menghancurkan sebuah negeri, menghancurkan sebuah penduduk, wa ahluha muslihun, sementara penduduk itu berbuat muslih. Penduduk itu punya karakter muslih, bukan sekedar karakter soleh. Tapi kita Rabbi habli minas sholihin. Jamaah sekalian, tidak mungkin ada orang itu mau berbuat muslih kalau dirinya tidak soleh. Bagaimana mungkin dia orang jahat mau berbuat baik? Itu pasti ada udang di balik batu. Itu kayak di TV kemarin itu. Gara-gara nggak kepilih jadi lurah, jalannya dipatok, jalannya dipatok, pavingnya diambil lagi, dibawa pulang. Padahal ketika dia berbuat baik waktu itu, orang mengatakan, Bapak itu baik banget, maafing, nggak taunya nggak pengen jadi lurah, dicukit lagi Pak, dibawa pulang. Wakilnya dia ditutup, dipalang, nggak boleh orang lewat. Masya Allah. Jamaah sekalian, kalau sebuah masyarakat itu punya karakter muslim, selalu memperbaiki, selalu berbuat baik, selalu memperbaiki, Masya Allah, Allah berkomitmen tak jaga masyarakat itu, meskipun akidahnya salah. Makanya ayat ini menjadi komitmen Tuhan untuk menjaga masyarakat manapun di kolong jagat ini, jika masyarakat itu punya karakter muslim, meskipun akidahnya salah. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat para mufassir. Bapak bisa lihat tafsir itu. Di antara tafsir Ar-Razi misalnya, Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama tafsir abad ke-7, dia meninggal abad ke-6 ke-7, tahun 606 Hijriah dia meninggal. Di situ dia jelaskan, melalui ayat ini Allah ingin berkomitmen, pokoknya siapapun, ini hukum dunia namanya, hukum dunia begitu, pokoknya di mana saja manusia berada, selama masyarakat itu punya karakter muslihun, karakter muslih, maka akan aku jaga. Jamaah sekalian, saya tidak, misalnya ini ya, ada sumur, ya, misalnya Bapak di sebuah daerah nih ya, sumur, temboknya roboh. Bapak lihat, ini sumur ini masih ada orang, Bu, ini sumurnya masih kepake Bu. Iya Pak,
Ya kok udah roboh? Iya. Langsung bapak ngasih. Ini ada uang, tolong dibangun temboknya. Wah itu bapak telah berbuat muslim. Jadi muslim itu begitu. Memperbaiki keadaan apapun yang ada, itu muslim. Makanya pernah kejadian. Kalau ini kejadian nyata yang orangnya cerita ke saya. Tapi sekaligus ini akan menjadi ibrah bagi diri kita. Di beberapa tempat ini saya jadikan contoh. Jadi begini ceritanya. Ada sekelompok anak, kalau tidak salah dia dari ITS atau dari UNER ya. Dia melakukan KKN di daerah Ponorogo, Jawa Timur. ITS kalau tidak salah. Ini adalah sekelompok pemuda mahasiswa-mahasiswa muslim yang militan. Kemudian dia berada di sebuah daerah di Ponorogo itu. Di sana dia melihat satu fenomena alam yang aneh. Ketika dia berada di pegunungan, di pegunungan, itu airnya itu begitu sangat deras. Air itu luar biasa. Nah, sementara di datar rendah itu airnya susah sekali. Ya dia nggak bisa jawab, oh ini fenomena alam. Coba dia ini kok aneh. Tapi kemudian dia berpikir, hanya mereka sepakat, gimana ya caranya ya supaya air yang berlebih di atas tadi itu kemudian bisa dinikmati oleh orang yang di bawah. Akhirnya apa? Muncullah ide pipanisasi. Oh bisa, gini aja, kita bikin pipa. Kita salurkan air yang di atas supaya bisa ke bawah. Ini kan ini namanya musreh. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bikin pipa yang begitu panjang dan bikin proyek yang begitu besar, ya tentu saja butuh dana besar, butuh duit banyak. Mahasiswa tadi tidak punya mahasiswa, namanya mahasiswa itu di mana saja miskin, caranya kaya bapaknya yang kaya, jadi yang namanya mahasiswa miskin. Akhirnya apa? Dia sepakat bikin proposal, Bapak. Bikin proposal untuk proyek tadi itu. Habisnya banyak. Setelah selesai proposal ini diajukan ke dompet duafa. Ternyata dompet duafa tidak bisa mengcover. Akhirnya oleh dompet duafa diteruskan kepada Bank Islam, Bank Syariah. Ini cerita ironi maksud saya. Sayangnya tidak ada satu bank Islam pun yang mau mengcover proyek tadi itu, proyek kemanusiaan Islah tadi itu. Padahal dalam pikiran saya, seandainya mereka bersatu bank syariah di mana saja, kalau sekedar segitu bisa dibiayai. Tapi ternyata tidak. Ini yang bawa bukan mahasiswa, tapi yang bawa dompet duafa, Didi yang membawa proposal tadi itu. Tapi tidak ada yang mengabulkan. Wah, akhirnya kan dia bingung ini. Akhirnya dia ngambil bank HSBC milik Hong Kong. Diajukan ke sana. Ternyata dikabulkan, Pak. Proyek tadi itu. Jelas itu bank kafir ini. HSBC kerjasama dengan dompet duafa. Proyek dijalankan oleh mahasiswa muslim ITS untuk memperbaiki pipanisasi. Tapi bagi Allah tidak peduli kamu agamanya apa, tapi tidak ada islah namanya, tak jaga kamu masyarakat itu. Tapi ironinya adalah dalam peristiwa saya tahu begini karena si pelaku itu yang cerita ke saya cuma geleng-geleng. Masya Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, makanya di beberapa tempat selalu saya kumandangkan, sebaik apapun sebuah sistem, bahkan seislami apapun sebuah sistem, jika sistem itu tidak memberikan perlindungan kepada kaum du'afa, ketika sistem itu tidak bisa memberikan kenyamanan kepada kaum du'afa, maka sistem itu tidak diharapkan oleh Islam. Makanya si mahasiswa tadi itu namanya berbuat islah. Jamaah sekalian, kalau seandainya
Seandainya semua umat muslim itu punya karakter muslim, selesai negara ini. Kalau toh seandainya kita tidak bisa memperbaiki, paling tidak ikut merusak. No, itu yang paling mudah, yang paling simpel itu. Kalau kamu tidak bisa ikut memperbaiki, ya jangan ikut-ikutan merusak. Udah selesai. Misalnya sumur tadi itu, sudah sumur itu masih dipakai, sudah nggak mau memperbaiki, malah dia juga buang sampah di sumur tadi itu. Ini namanya memperbaiki yang enggak, tapi merusak iya. Maka karakter yang paling sederhana adalah kalau toh seandainya kita tidak bisa berbuat muslih, tidak bisa membangun karakter muslih, paling tidak jangan memberikan fasad, jangan menebarkan kerusakan kepada siapapun. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah bahasa Al-Quran. Memang cukup dalam. Ya tentu saja ini tidak bisa sekedar dipahami melalui terjemahan, karena ada sekian banyak komponen yang mempengaruhinya, banyak komponen yang harus untuk mendukungnya. Ya salah satunya tadi itu, jadi ada karakter az-ziyadah fi binyatil kalimah. Ada sekian banyak contoh-contoh yang lain, tapi saya kira contoh-contoh ini yang ingin saya jelaskan tentang kaidah ini. Insya Allah beberapa pertemuan yang akan datang kita juga akan membahas beberapa kaidah-kaidah lain. Saya memang senang kalau membahas seperti begini, di samping bisa transfer ilmu, tapi juga sekaligus memberikan transfer pemahaman. Ya mudah-mudahan apa yang kita dengar, saya bilang kita, kenapa? Karena omongan saya ini, saya juga ikut dengar. Bapak dengerin omongan saya juga ikut dengerin omongan saya. Karena itu mudah-mudahan atas pertolongan Allah, mudah-mudahan kita atau bahkan umat Islam ini, mudah-mudahan memiliki karakter ihsan. Mudah-mudahan mereka memiliki karakter muslih, sehingga negeri ini, negara yang jelas-jelas akidahnya benar, yang jelas-jelas kita ini negara muslim terbesar, jangan sampai kemudian rahmat Allah tidak turun hanya gara-gara akidah yang benar tidak dibarengi dengan karakteristik yang benar, tidak dibarengi dengan karakter ihsan, tidak dibarengi dengan karakter muslim. Saya kira itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup pengajian itu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.